Salam Bapak Ibu Saudara semua, kali ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman tentang kegiatan di GBI Curug selama beberapa minggu ke depan. Yang pertama adalah pada tanggal 10 April itu adalah hari kematian Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan mengadakan ibadah secara online, dan di acara ibadah itu juga kita akan melakukan perjamuan suci secara online. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, sebelum kita mengikuti ibadah dan melakukan perjamuan suci secara online, di rumah kita masing-masing menyiapkan roti dan anggur. Ya, kalau tidak ada anggur, kita bisa menggunakan sirup yang berwarna merah ataupun bisa menggunakan air teh. Begitu juga dengan roti, kalau tidak ada kita bisa menggunakan dengan kue. Kita akan melakukan ibadah kematian Tuhan Yesus dan perjamuan suci secara online. Nanti Bapak Ibu bisa saksikan di YouTube channel ini. Yang kedua, untuk tanggal 12 kita masih melakukan ibadah secara online. Ya, jadi masing-masing Bapak Ibu semua dapat menyaksikan ibadah tanggal 12 nanti di YouTube channel ini, dan kita lakukan bersama-sama dengan keluarga kita, dapat disaksikan mulai jam 8 pagi. Dan yang terakhir yaitu mengenai persembahan, ya, baik itu persembahan mingguan, persembahan ucapan syukur maupun persembahan persepuluhan, kita sediakan fasilitas secara online juga, yaitu bisa ditransfer ke rekening GBI Curug, yaitu di rekening BCA, dan kita juga menyediakan fasilitas GoPay, jadi bisa menggunakan GoPay juga dengan nomor telepon di bawah ini. Jadi Bapak Ibu semua bisa memberikan semua persembahan itu melewati rekening ataupun GoPay. Pengumuman untuk sementara sekian, akan kita update kembali. Kita akan mengikuti perkembangan berikutnya mengenai ibadah kita di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam sehati. Baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Shalom. Shalom. Saya percaya pada pagi hari ini kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau memberikan hidup kita yang terbaik bagi Tuhan. Pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Walaupun di luar sana sedang jahat Bapak Ibu, tapi saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang percaya kita dalam perlindungan Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu. Kita mau sama-sama berikan tepuk tangan yuk bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari saya ajak Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama tundukkan kepala. Kita mau sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya akan setiap penyertaan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Walaupun Tuhan di luar sana dunia sedang jahat ya Bapak. Banyak virus yang mungkin mengganggu kami Tuhan. Tapi kami sebagai orang-orang percaya, kami tidak takut Tuhan. Karena kami mempunyai Allah, sumber perlindungan kami yang sempurna Tuhan. Oleh sebab itu, dimanapun kami berada Tuhan, siapkan hati kami untuk kami datang menyembah dan memuji-Mu dalam roh dan kebenaran. Biarlah semua ini boleh berbau harum dan berbau manis di hadapan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Kau Bapa yang selalu ada bagi kami. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya akan kuasa-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagi kami, ada bagiku. Tak usah
usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Menyembah-Mu Tuhan, ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut,
Allah yang dahsyat Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sakit penyakit Tuhan tidak akan ada bagi kami, bagi orang yang percaya Tuhan. Karena Kau Allah penyembuh kami, Kau Allah yang selalu memberikan kekuatan bagi kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami siap untuk bersorak-sorai hanya demi nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Engkau yang dibesarkan, biar nama-Mu saja yang dimuliakan di tempat ini ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, segala hormat, segala pujian hanya kami kembalikan ke dalam tangan. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tanganmu yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Saya percaya kita semua bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Amin. Amin. Yang bersorak saya berikan tepuk tanganmu yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama puji Dia. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dari kita. Amin. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, dan keselamatan. Hanya padamu, Kaulah menara. Mari kita melompat bagi Tuhan. Kita tinggikan namanya. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berhenti. Hatiku percaya gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi bagi kita. Kaulah kota benteng pelindung kami Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami. Ku mau selalu bersyukur. Sebab apa? Sebab cinta Tuhan nyata, takkan pernah berubah. Walaupun bergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku
adalah orang-orang yang diselamatkan, amin. Amin. Kita mau terus bersorak-sorai demi namanya. Yang mau bersorak-sorai berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, kuasa-Mu yang selalu ada bagi kami Tuhan. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh, dibawakan ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau beri kemenangan, ku bersorak meraih. Terpujilah Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami berikan yang terbaik Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Raja mulia, menaklukkan musuh, dibawakan ku pakai jika Allah, siapa jadi lawan kami Tuhan? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja, Kau Raja segala raja. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Kau yang memberi, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar amin. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah bersorak-sorai demi nama Tuhan. Saya percaya Tuhan kita boleh dimuliakan, amin. Dan tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sudah banyak di antara kita yang mau ingin mendengar firman Tuhan. Kita berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan, haleluya.
Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Oleh sebab itu, kita mau sama-sama kembalikan tunduk kepala. Kita mau sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidup kami. Kau yang memilih, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau percaya Kau Allah yang selalu menolong kami, Tuhan. Pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat bagi kami, karena kami tahu Kau Allah yang luar biasa bagi kami. Yesus pegang erat tanganku, ku tak
luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Waktu dan tempat serahkan pada hamba-Nya. Saat ini kami boleh ada di hadapan-Mu. Kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan, bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kebenaran firman-Mu, agar menjadi pedoman dalam kehidupan kami, untuk menjadikan kami kuat dalam mengiring kepada-Mu Tuhan, sehingga kami boleh kuat dalam situasi apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau lawat setiap kami yang ada di hadapan-Mu saat ini. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah memberikan kita kekuatan sampai pada saat ini. Dan kita sudah bersorak-sorak memuliakan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saat ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam hidup kita, akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita, untuk menjalani hidup ini sehingga kita menjadi kuat. Mari kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 49 dan 50. Mazmur 119 ayat 49 dan sampai 50. Mazmur 119 ayat 49 sampai 50. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. 50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Amin. Amin. Ya, ingatlah janji-Mu akan hamba-Mu. Itu janji Allah. Dan Allah pasti ingat janjinya kepada kita hamba-hambanya. Ya. Apapun yang dijanjikan itu pasti dia ingat, tidak akan pernah lupa. Seperti kita lupa, ya. Saya juga sering kali lupa. Janjinya apa? Pengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Ya, artinya berharap kepada Tuhan, kita tidak akan kecewa. Berharap kepada manusia atau dunia ini, kita pasti kecewa. Apalagi seperti saat-saat ini. Ya. Pasti kita kecewa melihat perubahan-perubahan yang terjadi
Ya, mungkin perubahan manusia atau dalam keluarga dan di dalam keseharian kita, dan perubahan zaman, perubahan situasi, terlebih situasi kita saat ini yang benar-benar sangat menggentarkan, menakutkan, ya, yang mungkin belum pernah terjadi, ya. Tapi semua ini semua sudah dijanjikan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Injil Matius, ya, yang 23 ke atas, ya, itu janji Tuhan memberitahukan apa yang akan terjadi, ya, di akhir zaman, dan semua sudah terjadi. Satu persatu digenapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Digenapi satu persatu, baik dari yang hal-hal yang menyenangkan atau yang lebih-lebih yang mengerikan. Nah, saat ini kita masuk kepada keadaan itu, ya. Tetapi satu hal yang kita miliki yaitu pengharapan kepada Tuhan, pengharapan kepada janji Tuhan, ya. Karena Tuhan katakan harapan kita tidak akan sia-sia. Kita berharap kepada dunia pasti kita kecewa, ya. Berharap kepada manusia pasti satu kali kita kecewa karena tidak dapat menggenapi janji-janjinya. Bisa berjanji tapi tidak bisa menggenapinya. Tapi Tuhan adalah Allah yang sempurna. Dia berjanji dan menggenapi janjinya, ya. Berjanji untuk menyertai kita selama-lamanya. Berjanji untuk melindungi kita. Berjanji untuk menolong kita. Berjanji untuk memberkati kita. Semua digenapi. Janjinya kepada bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, melewati perjalanan yang cukup panjang, yang tidak ada yang akan menjadi harapan, ya, terlalu jauh. Tetapi semua yang dijanjikan Tuhan itu semua digenapi. Sampai mereka masuk Kanaan, luar biasa, ya. Bukan berarti tidak ada tantangan, pasti ada. Demikian juga saat ini, ya. Mungkin yang lalu-lalu, tahun-tahun yang lalu-lalu, mana janji Tuhan? Katanya ada ini, ada ini, ada ini, tapi tidak ada. Tapi sekarang dibuktikan nyata, ya, bala sampar yang dijanjikan itu bahwa kamu harus berjaga-jaga karena akhir zaman mendahului kedatangan Tuhan, karena dia akan datang kembali, akan terjadi perang, gempa bumi, kelaparan, sampar. Nah, sekarang ini sudah terjadi semua, ya. Yang mengerikan, musuh yang bilang tersembunyi. Kalau musuh yang kita hadapi musuh hari-hari kan kita lawan gitu, ya. Tapi ini musuh yang tersembunyi, kita tidak dapat raba, kita tidak dapat lihat. Tapi kita tidak usah kaget, kita tidak usah takut. Kenapa? Sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Makanya kalau kita dengar firman itu tuh jangan pikiran kita kemana-mana. Fokus kepada firman itu. Karena semua firman itu ya dan amin. Pasti digenapi satu persatu. Ya. Saya umurnya sudah 74 tahun. Ya. Dan itu Alkitab ini sudah ada sebelum ribuan tahun yang lalu. Sudah dijanjikan. Ya, apa yang akan terjadi? Seperti saya katakan tadi. Ya, bala sampar ini nih kayak gini sekarang ini. Sekarang terjadi. Dan kalau mungkin ada lagi, ya itu pasti terjadi. Jadi yang kita lakukan sekarang bukan semakin menjauh karena kita takut, semakin bersembunyi karena kita takut, mengerikan hal-hal yang kita hadapi sekarang ini, ya. Tapi kita justru harus semakin mendekat, ya. Makin mendekat kepada Tuhan. Makin sungguh-sungguh. Kalau kita dulu ya biasa-biasa sajalah. Ke gereja mau baca firman Tuhan oke, enggak oke, ya. Tapi sekarang harus sungguh-sungguh. Kenapa? Ini benar-benar tanda-tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Dia tidak memberitahukan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, tapi dia memberitahukan tanda kedatangan Tuhan itu akan didahului oleh berbagai hal yang menakutkan, dan semua sudah terjadi. Jadi yang kita lakukan adalah mempersiapkan diri benar-benar, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ya. Berdoa sungguh-sungguh, menyanyi sungguh-sungguh, bergereja sungguh-sungguh,
Jangan main-main di gereja. Melayani dengan benar. Jangan melayani asal-asalan. Asal aku tampil. Ya. Enggak. Bukan itu yang diminta Tuhan. Tapi ini kesungguhan hati kita yang diminta oleh Tuhan. Ya. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tetapi yang kita tahu bahwa segera akan datang. Jamnya, hari tidak tahu. Tapi sudah diberitahukan, pokoknya sudah dikasih tanda-tanda yang seperti sekarang ini. Sebab itu, pertama-tama harapan kita harus kuat kepada Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Jangan berharap dunia ini. Dunia ini mengecewakan. Jangan berharap manusia, jangan berharap siapapun. Ya, yang menjadi andalan kita mungkin selama ini. Saya kekurangan, ada yang nolong saya. Saya lemah, ada yang nolong saya. Saya dalam berbagai masalah, ada yang akan tolong saya. Ya. Kedatangan Tuhan itu tidak ada yang akan menolong kita lagi. Masing-masing mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Ya. Sebab itu kita sudah nyata benar-benar tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan saat ini. Sebab itu harapan kita jangan pernah putus. Jangan pernah kecewa. Jangan pernah menjadi, apa ya kalau bahasa saya begini. Jangan menjadi ciut. Ya. Tetapi harapan kita harus semakin besar. Ya. Harapan kita kepada Tuhan, ya enggak apa-apa. Umpamanya terjadi kapanpun, saya sudah siap. Karena kita tahu yang menyertai kita adalah yang berjanji. Dia berjanji, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Ya. Karena Alkitab katakan siapa yang setia sampai akhir akan selamat. Bukan setia 1 bulan 1 tahun. Ya, bukan setia waktu masa remaja, setia melayani, berapi-api, semangat banget. Tapi sampai akhir, sampai kita bertemu dengan Tuhan. Nah, itu yang harapan tidak mengecewakan. Kalau harap kepada dunia ini, waktu kita makin hari makin merosot, kok makin tidak ada nyata apa yang kita harapkan. Ya, semakin mengecewakan. Nah, kita kecewa. Kalau udah kecewa, kita bisa tinggalkan Tuhan. Tapi kalau harapan kita tetap, ya, dan kapan harapan kita akan tetap tumbuh? Waktu kita baca firman Tuhan. Amin. Amin. Ya. Waktu kita renungkan firman Tuhan. Jadi jangan cuma hanya harapkan yang orang berkhotbah. Orang berkhotbah, kadang-kala kita bilang, ya kok khotbahnya begitu? Ya kok begini? Ya, kita udah kecewa. Tapi mari ya puji Tuhan. Pengharapan kita harus lebih lagi dan lebih lagi, ya. Dan pengharapan kita itu bukan saja pengharapan yang dijanjikan oleh Tuhan, tapi kemenangan juga, ya. Kemenangan. Saya banyak ayat-ayatnya. Ya, kalau kita baca Yesaya 2 ayat ke-22 Anda usah dibaca. Yang harap pada manusia, ya, seperti mengharapkan hembusan napas. Hembusan napas itu gimana sih kita napas? Nah, lalu kan, ya. Nggak bisa dipegang, nggak bisa diambil. Ya, itu harapan untuk kepada manusia atau harapan kepada harta, harapan kepada prestasi kita, harapan kepada apa saja yang ada dalam dunia ini. Itu ketiup angin aja udah. Tapi harapan kepada Tuhan benar-benar menggembirakan. Karena apa? Dia mengharapkan hidup yang kekal, mengharapkan surga, menjanjikan surga, menjanjikan mahkota, menjanjikan upah, dan itu pasti ada. Makanya kita minta kepada Tuhan. Ya, kita baca firman Tuhan, kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, hampa. Ya, kosong. Tapi waktu kita dipimpin Roh Kudus meteraikan atau tanamkan firman di dalam hati kita, kita ingat. Ya. Jadi mungkin kita udah dalam keadaan kesulitan dan ketakutan, kebimbangan, kita ingat, oh Tuhan janjikan, aku pergi ke surga, tapi aku akan kirim penolong. Ya, kita butuh penolong. Amin. Kita penolong. Penolong siapa? Bukan orang tua kita, bukan pendeta kita, bukan teman kita, bukan sahabat kita, atau suami atau istri. Enggak bisa menolong pada saat kita udah menghadapi tantangan yang lebih berat lagi dari sekarang ini. Tapi Tuhan yang bisa menolong kita. Ya. Harapan kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Ya, sebab itu kita perlu mendekatkan diri dengan Tuhan. Akhir zaman ini. Lebih dekat lagi. Dunia juga menawarkan sesuatu bahkan yang lebih lagi untuk menarik kita keluar dari hadirat Tuhan.
Kalau dulu kita bisa doa, haleluya, 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 haleluya. Masuk dalam gereja udah mulai doa, udah apa namanya? Udah masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi sekarang coba orang masuk ke gereja. Banyak itu. Lihat ini, lihat itu. Ya kalau lihat firman Tuhan langsung sih enggak apa-apa. Tapi kalau lihat ada berita apa ya, ada pesan apa ya, ada panggilan dari mana ya gitu ya. Itu semua sia-sia. Sebab itu ya, kita bersyukur bahwa semua yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi jangan lupa ya, tidak ada yang bisa memberikan kita kekuatan sampai akhir hidup kita. Enggak yang kita punya di dalam jiwa kita, dalam apa namanya hati kita, di dalam kehidupan kita. Enggak, semua itu kan sia-sia. Dan semua juga akan ditinggal, semua juga akan berakhir. Tapi harapan kita kepada Tuhan, sehingga kita tetap mendekatkan diri dengan Tuhan, kita tetap baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Harapan itu tidak akan sia-sia, karena Dia akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Ya. Dia akan memampukan kita untuk terus berdiri dan berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Contohnya Abraham berharap terus. Walaupun sudah tidak mungkin harapannya itu akan terpenuhi. Ya. Dari muda kok kamu akan punya anak, kamu akan punya ini, punya itu. Nyatanya ya, umur makin bertambah. Sampai dia udah mulai ngomong juga, ya kekayaan ini akan menjadi milik dari hambanya, bukan milik dari keturunannya. Ya. Tapi dalam hal seperti ini dia tetap berharap. Dalam kesulitan seperti itu dia tetap berharap. Ya, walaupun mati manusia pasti ada. Ya sampai kapan Tuhan? Ya, tapi dia tetap berharap. Dia tetap pegang janji Tuhan. Dan pada kenyataannya benar. Ya. Walaupun di umur sudah tua. Ya. Dari umur berapa tuh Tuhan menjanjikan anak? 75 tahun ya. 5 tahun. Sampai 100 tahun. Bukan mainnya, panjangnya. Ya, pasti ada juga naik turunnya itu. Tapi dia tetap berharap. Kenapa? Karena dia tetap dekat Tuhan. Ya. Jadi harapannya semakin naik. Karena dia tetap kepada Tuhan. Dia tidak lari dari kemana-mana. Walaupun datang tangan banyak, udah orang bilang ini itu. Ya. Sampai kapan? Paling juga hambamu yang akan menjadi milik pusaka dari harta kekayaanmu. Tapi dia tetap berharap. Walaupun sudah tidak mungkin menurut manusia. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi dia tetap berharap, dan akhirnya karena dia tidak pernah patah semangat, dia tetap pegang janji Tuhan, dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap dekat dengan Tuhan. Akhirnya sampai waktunya Tuhan, bukan waktunya dia, diberikan anak. Luar biasa. Luar biasa. Demikian juga dengan kita sekarang ini. Ya. Walaupun mungkin harapan kita kayak apa, tapi pada kenyataannya sehari-hari kayak apa, seperti sekarang ini, semakin mengerikan, semakin menakutkan. Ya. Tetapi saudara, satu hal, jangan pernah putus hubungan dengan Tuhan. Karena di tengah-tengah situasi seperti ini, tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada orang usahakan untuk mengatasi ini. Ya, virus ini nggak bisa. Ya. Tetapi kita akan lewati semua itu. Asal kita tetap dekat dengan Tuhan. Tetap berpegang kepada Tuhan. Jangan sampai pernah menyerah. Apapun itu, kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Dan saya percaya, kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Walaupun di tengah-tengah mungkin semakin hari semakin menakutkan yang terjadi. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kita. Ya. Jangan berharap kepada manusia tidak bisa pegang tangan kita. Nanti kalau udah sampai keterbatasan kekuatannya, dia lepaskan kita. Kita malah celaka lagi. Ya. Kita bisa ngelundung ya, berguling-guling karena dilepas begitu saja. Tapi Tuhan tidak akan pernah. Dia Allah Maha Kuasa, dan dia menuntun kita melalui Roh Kudusnya. Sebelum dia naik ke surga, dia bilang, aku akan naik ke surga. Tapi kalau aku naik, penolong itu akan datang. Penolong itu ialah Roh Kudus. Ya.
Dan itu yang kita minta sekarang. Meraihnya Roh Kudus bagaimana? Apakah kita hanya Roh Kudus turun dong Tuhan. Tapi waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Nyanyian saya saat ini kembali lagi ke yang dulu. Oh Roh Kudus, Roh Tuhanku, pimpin saya berjuang terus sampai akhir hidupku. Mungkin saya sudah jarang nangis kalau nyanyi, tapi sekarang ini saudara, ya, karena saya tahu Roh Kudus itu bekerja. Pada waktu saya minta dengan sungguh-sungguh, oh Roh Kudus pimpin saya, berjalan terus, berjuang terus, memperjuangkan hidup rohani kita. Jangan sampai kita jatuh di tengah jalan, itu celaka, ya. Jatuh, artinya rohani kita menjadi lunglai. Tidak ada yang bisa membangunkan kita kecuali hubungan kita sendiri dengan Tuhan. Bagaimana kita undang pengkhotbah dari manapun untuk berkhotbah, kalau hati kita menjadi tawar, kalau hati kita tidak mulai patah semangat, ya, itu tidak akan bawa hasil apa-apa lagi. Kita akan terus kecewa dan mencari. Tapi saudaraku, untuk mendapatkan itu kekuatan yang luar biasa, kita berhubungan langsung dengan Tuhan, ya. Kalau dulu mungkin kita udah nggak tahu menyembah Tuhan, sekarang kita mulai lagi terus menyembah Tuhan. Sebelum kita minta, menyembah lebih dahulu. Nah, dan kita akan menjadi kuat. Saya yang udah tua ini, kok saya selama ini, kok udah benar-benar kayak ini gimana ya? Tapi setelah menghadapi saat ini, takut juga kan, bingung. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong saya. Dan mulai lagi itu menyembah. Ya, dan Tuhan memberikan kekuatan. Puji Tuhan, dan Tuhan pasti tolong kita, ya. Janji Allah itu adalah kekuatan. Dia memberikan kita kekuatan yang tidak terhingga, ya. Dia memberikan kita kuasa. Dia memberikan kita kehormatan. Aduh, banyak sekali ayatnya kalau dibaca satu-satu, ya. Ada di Mazmur, ya, 96 ayat yang ke-6. Yang kedua tadi kekuatan, ya. Ada di Yudas 25, itu Yudas cuma satu pasal, ya. Dan di Mazmur 3 ayat yang ketiga. Terlalu banyak ayat-ayatnya yang saya catat di sini untuk kita meraih kekuatan. Yang jelas saya katakan bahwa bacalah firman Tuhan, ya. Udah simpelkan membaca firman Tuhan sekarang, tidak kayak saya bawa Alkitab berat-berat ke sana kemari, ya. Sampai tadi Alkitab yang tidak dibawa, bawa catatan saja gitu. Udah ada catatan, saya pikir ada alat yang simple kok gitu, ya. Cuma saya kalau baca itu kelamaan gitu, ya. Jadi saudaraku, untuk kita menjadi kuat menghadapi situasi seperti ini, mendekat dengan Tuhan, ya. Jangan semakin jauh. Jangan semakin kita tertipu juga kalau kita udah hanya melihat keadaan yang terjadi, lalu kita lupa bersekutu dengan Tuhan. Kekuatan itu bukan hanya kita melihat atau memperhatikan apa yang terjadi, tapi kekuatan kita adalah kalau kita bersekutu dengan Tuhan. Nyanyian berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu kan diambil dari ayat. Daripadanya lah, ya, daripadanya lah aku mendapatkan kekuatan. Hanya Dia, hanya Tuhan yang memberikan kita ketenangan, ya, kekuatan dan kuasa untuk mengalahkan ketakutan, kuasa untuk mengalahkan kebingungan, kuasa untuk mengalahkan kebimbangan, ya. Karena tidak bisa, nggak ada obat kebimbangan, nggak ada obat ketakutan, ya. Paling juga tenang sebentar, minum obat tidur juga iya, tenang sebentar, nggak ada yang memberikan obat yang benar-benar kita bisa lepas dari ketakutan, itu nggak ada. Hanya dekat dengan Tuhan. Untuk dekat dengan Tuhan, baca firman dan berdoa, ya, menyembah Tuhan. Jangan cuma baca aja. Ambil waktu hubungan dengan Tuhan, ya. Saya tidak tahu, kalau mungkin dulu kita setengah jam, seperempat jam, kalau sekarang 10 menit, tidak apa-apa. Yang penting kita kusuk di hadapan Tuhan, benar-benar hati kita itu lekat dengan Tuhan, ya. Dan membaca firman Tuhan. Kalau kita tidak baca, kita tidak tahu. Bisa bilang orang itu bohong, ya. Puji Tuhan. Dan penghiburan juga itu datang daripada Tuhan. Mazmur 119 ayat 50, ya. Yohanes 14 16 sampai 18 itu semua ada di situ,
Saya mungkin tidak bisa baca satu persatu ya. Itu yang keempat adalah janji Allah adalah hidup yang kekal. Itu pada akhirnya. Itu tadi penghiburan, ya ada kekuatan, kuasa, janji-janji, contoh tadi Abraham, Yusuf yang tetap setia kepada Tuhan dan tidak kompromi dengan dosa. Ya. Jangan kita hanya karena kita punya alat sekarang yang benar-benar enak, menyenangkan, lalu kita bukan baca firman tapi baca yang lain-lainnya. Boleh-boleh aja ya. Untuk hubungan dengan teman-teman ya. Kita bukan berdoa ya, tapi memikirkan yang sia-sia. Mari kita berdoa, mari kita kusuk di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Puji nama Tuhan. Dan yang terakhir, janji Allah adalah hidup yang kekal. Kita baca ayat lagi, Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Coba dibacakan. Ini yang terakhir, enggak lama-lama. Yohanes 14 26 27. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Amin. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Karena Tuhan sudah berjanji akan memberikan Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan sepanjang perjalanan kita di atas bumi ini. Karena kita akan menuju kepada kekekalan, ya. Nah, itu sebentar lagi. Saya tidak tahu kapan, tapi tanda-tanda sudah membuktikan. Sekarang ini sampar sudah menjadi momok yang besar bagi kita. Ya, tapi ingat janji ini. Tuhan menyediakan hidup yang kekal ya selama-lamanya, dan di dunia ini Dia akan berikan kita damai sejahtera. Damai sejahtera itu kita tidak bisa peroleh setelah situasi seperti ini. Tapi waktu kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, waktu kita minta Roh Kudus tuntun kita, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera daripada Allah. Yang kita tidak dapat lagi dari dunia ini. Kekacauan yang kita terima, yang kita lihat hari-hari. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia berjanji, aku tidak akan pernah tinggalkan kamu seperti piatu. Piatu itu tidak punya orang tua, ya, tidak punya bapak atau tidak punya ibu. Tapi yatim piatu itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Tapi Tuhan katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu seperti piatu. Aku kembali lagi kepadamu, ya. Jadi Dia berjanji, Dia ada bersama-sama dengan kita dari sekarang ini. Sebab itu mari kita imbangi kasih Tuhan kepada kita yang luar biasa. Dan mari kita prihatin dengan keadaan sekarang ini. Bahwa benar-benar semua janji Allah satu-satu digenapi. Satu-satu digenapi. Berarti kita sudah di penghujung dari kedatangan Tuhan. Dan itu pasti segera terjadi. Apa yang kita akan lakukan? Ya, karena dua aja kehidupan selama-lamanya. Surga dan neraka. Ada dua. Satu siksaan, satu senang untuk selama-lamanya. Dan dekat dengan Tuhan, kita pasti senang. Jauh dari Tuhan, kita pasti binasa. Sebab itu, ingat adanya Tuhan, Dia tidak akan pernah membiarkan kita, meninggalkan kita dalam situasi apapun. Ya, Dia akan membawa kita kepada kehidupan. Dia tidak akan membawa kita kepada kesiksaan, tapi kepada kehidupan. Di dunia Dia sudah memberikan kita damai sejahteranya. Puji Tuhan. Ya, saya tidak berpanjang, firman Tuhan sampai sini saja. Dan mari kita renungkan kembali dan kita mulai sekarang memperbanyak persekutuan dengan Tuhan. Amin. Takut Allah menjagaku. Amin Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Amin Tuhan. Tak usah nyanyikan dengan
dengan sungguh-sungguh dengan iman. Aku tidak usah takut Tuhan. Ada Roh Kudus yang dijanjikan Allah. Dia tidak berjanji dan melupakan janjinya. Dijanjikan Roh Kudus untuk kita, untuk menolong kita. Dia janji penyertaannya selama-lamanya. Tak usah ku takut. Yesus pelihara kami. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia.
bersyukur kepada Tuhan, meminta pimpinan Tuhan, meminta pertolongannya Tuhan. Hanya dia yang dapat menolong kita. Dunia tidak dapat, dunia semakin hari makin goncang. Tetapi Allah yang di tempat tinggi dan ada di hatimu, di hatiku, Dia memberikan kita kekuatan yang baru hari lepas hari. Sebab itu saudara jangan takut. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Mari kita lebih lagi masuk ke Dia, dalam Dia, melalui penyembahan kita, melalui doa kita, melalui ucapan syukur kita. Haleluya. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di hidup kita. Haleluya. Dia memantau kita terus dan Dia terus memberikan kita kekuatan, kemenangan haleluya dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami boleh ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan merenungkan firman-Mu. Dan Roh Kudus akan terus menjabarkan kebenaran itu. Seberapa yang kami terima atau seberapa yang kami baca di dalam hati kami. Supaya kami tahu benar-benar bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Memberikan penghiburan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, memberikan kemenangan, memberikan pertolongan. Dan yang menyediakan kami tempat yang kekal selama-lamanya. Haleluya. Sebab itu bawa kami Tuhan, pimpin kami Tuhan untuk terus mempercayai Engkau Tuhan. Dan untuk terus mengandalkan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada. Engkau berkati di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kebimbangan. Engkau lawat mereka Tuhan. Pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Pengharapannya tidak akan pernah hilang. Dia selalu ada. Dialah pelindung kita yang setia. Baik Bapak Ibu, ibadah kita akan kita akhiri pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama berdoa biar Tuhan terus memberkati kita. Tidak menimpa aku kiranya. Mari angkat tanganmu, nyatakan Kau Allah yang hebat bagi kami Tuhan. Dan daerahku dan kiranya kita akan terima doa berkat.
hadirat-Mu Tuhan kami tunduk dan memuliakan Engkau. Kami sudah bersorak-sorak memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami sudah merenungkan Tuhan sedikit kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan meteraikan firman ini. Haleluya, di dalam hati setiap kami yang ada. Bahkan setiap menyaksikan di rumah Tuhan. Haleluya, biar Roh Kudus menjamah mereka yang ada di rumah. Engkau berikan kekuatan kepada mereka yang mungkin saat ini dalam ketakutan, dalam kebimbangan, dalam kekecewaan, dalam Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, ketakutan. Mari Tuhan Engkau hiburkan mereka, kuatkan mereka. Roh Kudus-Mu Tuhan masuk dan bekerja dalam kehidupan setiap kami. Haleluya. Supaya mendapatkan kekuatan yang baru. Dan kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Percaya janji-janji-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Tidak ada janji-Mu Tuhan Yesus akan berlalu begitu saja. Setiap janji-Mu itu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Penyertaan-Mu Tuhan, amin. Kuasa-Mu, amin. Penghiburan-Mu, amin. Kekuatan-Mu, amin. Semuanya Tuhan Yesus Engkau genapi. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami yang mungkin Tuhan seringkali lalai, seringkali lupa, seringkali tidak percaya. Tuhan, ampuni Tuhan. Haleluya. Supaya kami Tuhan Yesus, haleluya, beroleh kekuatan yang baru daripada-Mu. Dan Roh Kudus yang Engkau janjikan itu ada dalam kehidupan kami. Memberikan kami damai sejahtera. Memberikan kami kekuatan yang baru. Memberikan kami sukacita. Memberikan kami ketenangan di tengah-tengah kebingungan saat ini Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu Tuhan Yesus, haleluya, yang sakit saat ini. Tuhan, haleluya, Engkau jamah mereka. Haleluya, daerah-daerah yang sudah, Tuhan Yesus, haleluya, banyak, Tuhan, korbannya Tuhan. Mari Tuhan Engkau berikan penghiburan, pengharapan kepada mereka Tuhan. Haleluya, supaya tetap kuat. Dan tetap Tuhan percaya, semua keluarga tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Bahkan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, haleluya, boleh tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Tetap mengandalkan Engkau. Jangan biarkan mereka kecewa, jangan biarkan mereka bimbang, jangan biarkan mereka bingung, jangan biarkan mereka takut Tuhan. Jangan biarkan iblis mempermainkan mereka, membuat mereka takut. Tuhan, membuat mereka putus asa. Tetapi Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu Tuhan, memperlengkapi hidup setiap kami, setiap anak-anak-Mu, sehingga kami boleh Tuhan kuat dan kami boleh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah kami dan Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah melepaskan tangan kami. Mari Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Apapun keadaannya saat ini, mari Tuhan, haleluya, Engkau jamah mereka. Kalau mereka sudah jauh daripada-Mu Tuhan, tarik kembali dengan kuasa-Mu. Kalau mereka lemah, kuatkan Tuhan. Kalau mereka sakit Tuhan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mereka Tuhan dalam kesulitan, bukakan jalan bagi mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, haleluya. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang menyaksikan Tuhan acara ini. Haleluya, haleluya. Biarlah mereka juga boleh bersorak-sorak di hadapan-Mu Tuhan. Dan daerah-daerah yang saat ini Tuhan, dalam Tuhan Yesus, haleluya, ketakutannya Tuhan, korban virus corona Tuhan, mari berikan pengharapan kepada mereka, mari berikan kekuatan kepada mereka, mari buka mata rohani mereka melihat bahwa kuasa-Mu itu sungguh ada Tuhan. Haleluya. Dan kami mau taruh hidup kami kepada-Mu Tuhan. Kami tidak mau taruh hidup kami ke dunia ini. Dunia ini akan hancur Tuhan, tetapi Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada dan memberikan kami kekuatan baru, semangat baru, sukacita yang baru, hati yang baru Tuhan, yang mempercayai Engkau, percayai kebenaran, mempercayai janji-janji-Mu Tuhan. Janji-Mu itu ya dan amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Tuhan hal pemerintahan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Presiden dan seluruh jajaran Tuhan, Engkau berikan hikmat Tuhan dan memberikan perlindungan dan memberikan kekuatan. Haleluya. Bagian keamanan juga semuanya Tuhan bekerja keras. Bagian kesehatan Tuhan yang semuanya bekerja keras saat ini. Berikan kekuatan kepada mereka, berikan hikmat kepada mereka, berikan perlindungan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan korban-korban virus yang ada saat ini, hal mungkin mereka kecewa, berikan pengharapan Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah tinggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hal seperti ini akan membawa banyak orang datang kepada Tuhan dalam ketakutannya. Mereka tidak lari kemanapun, tapi hanya lari kepada-Mu Tuhan. Karena Engkaulah perlindungan satu-satunya yang memberikan perlindungan, yang memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, bahkan yang memberikan hidup yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, turunkan berkat-Mu atas kami semua. Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Yang menyaksikan di rumah juga turunkan berkat-Mu Tuhan.
berkat perlindungan, berkat kekuatan, berkat kasih sayang, berkat oh Tuhan kemenangan, dan berkat-berkat jasmani rohani akan tetap menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar seluruh berkat ini, berkat damai sejahtera daripada Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta pertolongan Roh Kudus akan melengkapi hidup kami sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.